Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan wa bil iman ila yaumil yub'atsun. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Syukur kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah. Jamaah salat zuhur yang saya hormati dan dirahmati Allah serta disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Innal hamdalillah wassalatu ala rasulillah. Insyaallah hari ini Bapak-bapak sekalian adalah pertemuan keempat kalau tidak khilaf bersama saya, sehingga berhajat untuk melanjutkan perbincangan kita dalam pandangan Al-Quran. Kalau boleh saya kasih judul dalam waktu yang singkat ini, yakni kali ini kita ingin mentadabburi ayat-ayat Allah yang memberikan isyarat bagaimana sehingga sihir itu bisa terjadi. Dan kalau ada waktu kita sebutkan kasuistik yang banyak kami dapati di lapangan. Bapak saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, 3 kali pertemuan yang lalu saya anggap sudah memadai. Semuanya bermula dari ketika iblis mengajukan 2 permohonan kepada Allah, yang salah satunya adalah iblis meminta izin kepada Allah untuk menggoda Adam dengan seluruh turunannya sampai hari kiamat. Dan itu Allah kabulkan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah semacam memberikan surat perintah kepada iblis, yakni pada surah nomor 17 di ayat ke-64 yang Allah berfirman, wastabziz man istata'ta minhum bisawtik wa ajlim alaihim bi khalik wa rajlik wa syarikum fil amwali wal awad wal aulad wa a'idhum wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Dan di ayat selanjutnya pada ayat ke-65 di situ iblis mendapatkan metodenya, ya, sehingga provokasinya bisa terjadi, bahkan sihir itu bisa terwujud. Juga di dalam surah Jin pada ayat ke-6 ya, Allah sudah menyebutkan bahwa memang bisa bangsa jin itu, setan dari bangsa jin bekerja sama dengan manusia. Manusia bisa meminta perlindungan kepada bangsa jin. Wa annahu rijalu minal insi ya'uzuna bi rijali minal jin. Al-kulli hal, ya, semua yang telah kita bicarakan 3 kali pertemuan itu semuanya tidak akan memberikan pengaruh, ya, maksud saya godaan, gangguan setan dari bangsa jin itu tidak memberi pengaruh dengan sendirinya, otomatis. Ada persyaratan-persyaratan yang ketat
rumit sekali dari Allah kepada iblis untuk bisa mewujudkan keinginan-keinginannya atau bisa mendapatkan haknya dari yang telah Allah janjikan sebagai pengabulan doa iblis. Kita lihat dulu di ayat selanjutnya pada surah Al-Isra tadi. Pak Ahmad, ini ada mic, dimanfaatkan. Surah nomor 17 pada ayat ke-65. Dibacakan artinya saja. A'udzubillah. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Al-Isra ayat 65. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Ya. Di ayat sebelumnya, ayat 64, itu berupa perintah Allah kepada iblis untuk mengasung, memprovokasi, bahkan birajlik wa khailik, ada yang berpasukan, berkendaraan dan berjalan kaki. Allah berikan pengecualian di ayat 65 yang ini dijadikan oleh setan sebagai metode terbaliknya, karena pola besar gangguan iblis, godaan setan itu pola besarnya adalah semua yang diperintahkan oleh Allah dia larang atau dia halang-halangi, dan sebaliknya semua yang dilarang oleh Allah dia perintahkan. Semuanya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, itu pola besarnya begitu. Jadi semua yang Allah perintahkan itu pasti iblis setan akan menghalanginya. Sebaliknya semua yang Allah larang, iblis atau setan akan menggandrungi, memanfaatkan, bahkan menyuruh, mengompor-ngompori kita melakukan itu. Mulai dari sekedar masuk masjid tadi harusnya kaki kanan, jadi yang tanpa sadar kaki kiri itu biasanya sudah tidak baca doa lagi. Udah dua kerugiannya kan. Meskipun itu tidak dosa besar ya, kecil sekali, pakai sholat sunat sudah hilang. Ya. Jadi sedetil itu setan akan menghalangi kita, dan dia frekuensinya, semangatnya itu nggak pernah turun, full pur terus, dan referensinya lengkap Bapak. Jadi portofolio iblis itu sangat lengkap, mulai dari dia bisa menggoda Adam di dalam surga itu sampai hari ini lengkap sekali, mau pangkat apa saja ya. Sementara kita tidak bisa menyeimbangi, semangat kita itu masih kalah dengan semangat halangan setan. Karena ketika bisa sholat tadi itu Allah kasih reward itu luar biasa, apalagi sholat berjamaah seperti ini. Enggak gampang, karena terlalu banyak halangannya. Mulai dari mau ambil wudhu tadi sudah dihalang-halangi, sampai cara-cara wudhunya, mau takbir tadi, cara takbirnya saja sampai salamnya, Masya Allah, begitu. Jadi pola besarnya demikian. Saya langsung saja, syarat besarnya ya sebagai studi kelayakannya setan, kita lihat pada firman Allah pada surah An-Nahl mulai dari ayat 99 ke ayat 100. Surah nomor 16 ayat 99 dan ayat 100. Dibacakan artinya, Pak.
innahu laisa lahu sultanin 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Ayat 100. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Ya. Baik. Secara tasbihan ayat ini bukan untuk setan. Ayat ini untuk kita. Allah berikan kita petunjuk, bisa menjadi metode bagaimana agar tidak terganggu oleh setan. Yang tentu saja iblis tahu ayat ini. Setan tahu ayat ini. Dan dia akan memanfaatkan. Jadi ketika Allah bilang begini, sesungguhnya dia laisa lahu, tidak ada sultan, tidak ada sultanan, tidak ada kekuatan, tidak ada kesanggupan. 'Alal ladzina amanu, pertama atas orang-orang yang beriman. Ketika Allah mengatakan begitu, maka iblis pasti mengatakan, kalau begitu kalian jangan beriman. Maka mula-mulanya itu memalingkan manusia dari iman. Karena kalau sudah beriman, ya itu minimal separuh kekuatan iblis setan itu sudah hilang. Kedua, 'ala rabbihim yatawakkalun. Kepadanya mereka bertawakal kepada Tuhannya. Dua, Allah katakan setan tidak punya sultan, tidak ada kemampuannya, kekuatannya tidak ada terhadap orang beriman dan orang yang bertawakal. Maka setan akan membuat manusia agar sultannya ini tetap berlaku. Tindakan yang harus dilakukan adalah mengalihkan manusia dari iman dan bertawakal kepada Allah. Dan Allah katakan lebih jelas lagi di ayat selanjutnya, innama sultanuhu, bahwasanya atau sesungguhnya sultannya setan itu hanya 'alal ladzina yatawallawnahu, atas orang-orang yang berpaling kepadanya, kepada setan itu, menjadikannya sebagai pemimpin kalau dalam tafsir ini. Walladzina hum bihi musyrikun, dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Dua. Sebenarnya ayat ini memberitahukan kepada kita supaya kita melakukan apa yang ada dalam ayat ini. Dan iblis memperhatikan ayat ini. Dia akan melakukan sebaliknya. Ketika Allah katakan seperti di ayat 100, seolah-olah iblis itu dapat petunjuk, dapat metode dari Quran. Oh, begini caranya mengganggu, menguasai manusia itu. Pertama, 'alal ladzina yatawallawnahu. Allah katakan siapa yang berpaling kepada setan. Di tafsir rata-rata menerjemahkan menjadikan setan itu sebagai pemimpin. Maka ini menjadi hujah pertama setan bahwa manusia-manusia ini harus berhasil saya goda, saya tundukkan, dan dia menjadikan saya sebagai pemimpin. Nah, ini syarat kalau mau jadi dukun. Makanya kita tahu, sudah mengukur kekuatannya dukun itu. Datangi saja. Dia itu kekuatan pertamanya telah menjadikan setan sebagai pemimpinnya, pelindungnya. Ya. Itu yang pertama. Walladzina hum bihi musyrikun, dan dia mempersekutukan setan dengan Allah. Dia berbuat syirik. Mempersamakan, ini manusia ya, mempersamakan setan dengan Allah dalam beberapa hal. Misalnya, tidak boleh ada, akidah kita harus menyatakan tidak boleh ada kekuatan apapun juga
yang bisa memberikan bahaya, bisa membahayakan atau memberikan mudarat dan bisa memberikan manfaat selain daripada Allah. Akidah kita tentu menyatakan seperti itu dan harusnya seperti itu. Setan akan membaliknya. Setelah manusia menjadikan setan sebagai pemimpinnya, maka dia menjadikan seolah-olah seperti Tuhan. Kalau yang bisa memberikan bahaya hanya Allah, iblis berhasil mengalihkan manusia ini seolah-olah dia yakin kalau setan juga bisa memberikan bahaya. Kalau yang bisa memberikan manfaat hanya Allah, setan bisa mengalihkan keyakinan manusia seolah-olah setan juga bisa memberikan manfaat. Manfaat apa saja? Ya, kamu bisa kaya, yang kita sering dapati di lapangan ya. Minta kaya, minta kebal, ya, yang kayak gitu-gitu. Mudah-mudahan ada waktu kita sebutkan ini kasuistiknya. Sehingga itu nanti menjadi hujah setan. Saya langsung saja kepada tahapan-tahapan teknis yang dilakukan oleh iblis dan setan beserta untuk menguasai manusia yang kemudian dia menjadi dukun. Ya, pertama, mempersekutukan Allah dengan setan. Mempersekutukan Allah. Ini tindakan nomor satunya. Yang tentu saja iman sudah lepas itu. Kedua, pengagungan kepada setan. Setelah dia mempersekutukan Allah, manusia ini, ya ini sekaligus buka kartu ini Bapak. Kalau mau jadi dukun itu seperti ini aja. Pertama, jangan beriman. Kalau mau jadi dukun sakti mandraguna itu gampang. Pertama, Anda jangan jadi orang beriman. Kedua, jadikan setan sebagai Tuhan, atau bertuhan juga kepada Allah tapi bertuhan juga kepada setan. Jadi selingkuh akidah. Akidahnya selingkuh tidak hanya kepada Allah juga kepada setan. Kedua, mengagungkan dia, mengagung-agungkan setan sebagaimana dia mengagung-agungkan Allah. Ya. Ketiga, melakukan penistaan kepada Allah atau apa saja yang bersandarkan kepada Allah. Dilakukan penistaan. Yang kebanyakan adalah diminta oleh setan melakukan penistaan terhadap firman-firman Allah. Ini yang paling kuat. Jamaah yang saya hormati, di lapangan beberapa ilmu hitam lah kalau mau disebut itu ada. Sihir yang kuat-kuat itu hampir semuanya menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Dari banyak buhul jimat yang kita sita, yang punya jimat tidak berani buka, setelah kita buka hampir semua menggunakan ayat-ayat Allah. Makanya saya jadi tahu beberapa ayat yang digunakan oleh para dukun bikin jimat. Masya Allah. Jadi melakukan penistaan. Nanti kita lihat kitab yang disusun oleh Syekh Wahid bin Abdissalam Ba'ali. Beliau ini pakar dunia ini di Timur Tengah. Kitabnya menjadi rujukan hampir semua penulis kitab-kitab tentang alam gaib, jin dan ruqyah. Ya, kitab As-Sarimul Battal fi Tasaddi li Saratil Asyrar. Penistaan. Nanti ada macam-macam model penistaannya. Ya. Setelah itu yang selanjutnya yang keempat,
melakukan komitmen terhadap setan, ya. Perjanjian dengan setan, kontrak dengan setan. Ini semua dilakukan dukun-dukun itu, Bapak. Terus yang kelimanya melakukan ritual-ritual. Ritualnya itu sifatnya nanti tujuannya dua, mengeluarkan dia dari iman dan pengagungan kepada setan. Itu ritualnya. Keenam, melantunkan kata-kata pujian-pujian kepada setan. Biasanya para dukun, para pemain sihir enggak tahu juga kata-kata itu apa. Rata-rata memakai bahasa Ibrani dan tidak dikenal oleh orang zaman sekarang, ya. Yang kalau ada yang tahu artinya itu pemujaan kepada setan dan penghinaan kepada Allah, kata-katanya itu berbentuk mantra-mantra. Sama dengan kita disuruh oleh berzikir, mengagungkan Allah, setan juga menyuruh untuk mengagungkan dirinya. Itu yang di teknisnya adalah mantra, ada mantra-mantra gitu. Dari semua ini kekuatannya itu sesungguhnya pada jin itu yang telah mendapatkan sultanan dari Allah, bisa menjadikan manusia sebagai budaknya, maka dia punya hak untuk melakukan sihir. Tinggal nanti siapa segmen jadi sasaran garapannya yang disihir, bisa kena, bisa tidak. Ada juga penghafal Quran, ustadz, kiai, ulama bisa kena sihir, bisa. Saya pas sering ya, pada level tertentu. Nah, di dalam kitabnya Syekh tadi, atau bisa kita searching tuh ya, metodenya. Antara lain ada metode sulfiyah, penistaan kepada Al-Quran. Saya langsung ini saja ya, karena yang paling kuat untuk kita jadikan wasilah melawannya adalah dengan ayat-ayat Allah. Meskipun kita tidak boleh sedang menjadikan ayat ini untuk musir hantu, terlalu rendah Bapak. Ayat kursi Al-Fatihah untuk nembak jin. Parah lagi, ada ayat kursi digantung di atas jendela, katanya untuk apa? Agar maling tidak bisa masuk. Teganya ayat kursi dijadikan security. Begitu-begitu itu. Manusia menganggap, kalau orang awam, ini kan ayat kursi untuk penjagaan. Ya, disandingkan ayat kursi sama security, sama CCTV. Itu batal. Baik. Metode sulfiyah, pakai Quran. Kata saya, cek. Metode sulfiyah, ya Pak, yang pakai Quran aja ya. Nauzubillah. Setan menyuruh yang kemudian kita sebut dukun ini menyediakan 3 buah Quran, mushaf, 3 buah mushaf. Kemudian musyrik ini ya, dia disuruh membuat toilet ya, toilet air besar, air kecil di dalam rumahnya, sebuah bilik. Kemudian Quran 3 ini ditaruh di toiletnya. Ritual yang diinginkan oleh setan adalah dia harus setiap hari buang kotoran. 2 Quran ditaruh di depan pintu toiletnya untuk dijadikan alas kaki masuk. Yang satunya ditaruh, kalau jamban di Arab, kalau Bapak pernah naik haji ya, di Mina, di Madinah itu kan nggak pakai septic tank, langsung drainase. Jadi kalau ada yang jebol, klosetnya runtuh, itu langsung larut, data di mana itu.
Itu kalau pakai safety tank juga di bawah kloset, ini satu mushaf ditaruh. Setan meminta dia harus setiap hari buang hajat, buang kotoran di mushaf tadi. Nauzubillah. Kalau ada sihir seperti ini, itu berat sekali Bapak. Ini orang sakti mandraguna. Nyaris tidak ada sakit yang tidak bisa dia obati dengan sihir. Gampang kan Pak jadi dukun sakti? Begitu doang. Baik, kita turunkan levelnya. Ini saya mengatakan metode najasa atau najis lah. Ini ada beberapa jimat kita tangkap metodenya seperti ini. Lagi-lagi memakai lafaz-lafaz Allah dan Asmaul Husna, nama-nama Allah, dan beberapa ayat. Itu metode najis. Yang memakai Quran, setan menyuruh orang ini untuk menulis ayat-ayat Al-Quran atau zikir-zikir yang agung dengan menggunakan material yang najis. Mohon maaf, ini kita belajar ya, disebut aja ya. Itu tintanya memakai darah PMI-nya perempuan dan darah nifas. Penanya itu memakai kotoran yang dikeringkan, biasanya kotoran anjing. Setan menyuruh dia menulis Bismillahirrahmanirrahim. Pernah ada jimat kami tangkap, tulisannya itu basmalah besar. Setelah kita teliti, sayangnya tidak sampai ke lab Pak, tidak sampai ke digital forensik ya. Kalau dibawa ke Roy Suryo atau Rismond, mantap itu ya. Sayangnya itu sudah hilang, baru saya dengar ada Rismond dan Roy Suryo. Nanti kapan-kapan kalau dapat lagi, kita lihat medianya itu ditulis dari apa, untuk membuktikan, untuk mencari ilmu ya, kebenaran daripada mereka membuat jimat itu. Padahal kekuatannya bukan pada situ ya. Tulis Bismillah, makanya tulisannya itu besar-besar dan tidak jelas, kering. Ditulis di kain putih, kemudian dibungkus, dijadikan untalan. Ini yang punya adalah yang pernah kita hilangkan sihirnya, orang yang kebal Pak. Didor polisi tidak mempan, biar habis amunisinya. Ternyata pakai jimat. Jimatnya itu aja, cuma basmalah doang, ditulis dengan benda-benda najis. Dan ada beberapa lagi jimat seperti itu. Kita levelkan, turunkan levelnya. Metode tankis juga kita yang menggunakan ayat, menulis ayat-ayat Allah tidak dengan benda najis, dengan tinta biasa yang sering kita dapati pakai ballpoint yang tidak gampang hilang, tidak pakai tinta cair ya. Hanya saja itu artinya dinistakan, pakai bahasa Arab, bahasa ayat-ayat Al-Quran, tapi artinya dinistakan, ditulis. Baik, saya kasih stick kepada jamaah sekalian. Jimat yang pernah saya dapatkan, kita sita, itu pernah ada menggunakan salah satu firman Allah, bahkan dua, yakni di surah Al-Baqarah yang ayat begini, wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Ayat berapa itu? Surah Al-Baqarah ayat, lupa ayatnya, apa ayatnya dah? Du'u rabbaka bala man aslama bala man aslama. Ya, baik, artinya itu begini ayat.
Wa qalu, dan mereka berkata, la yadkhulul jannah, tidaklah masuk surga illa kecuali mangkana, siapa yang hudan, Yahudi au Nasara atau Nasrani. Padahal ayat itu potongan dari kata-katanya ahli kitab. Mereka berkata bahwa tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Dipotong sampai di situ. Ayat berapa Pak Imam? Juz 1 tuh. Lupa tempat. Ya? Ya, ayat 103. Ya, ayat 135. Itu Pak ditulis. Dijadikan jimat. Nah, ayat yang itu ayat 103, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Itu jimat kedua yang saya pernah sita. Ya, kita tangkap. Yaitu surah Al-Baqarah 135. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dan mereka berkata, kunu jadilah kalian hudan, Yahudi aw nasara atau Nasrani, tahtadu, kalian akan mendapat petunjuk. Benar itu ayat ada. Ini waqalu, dan mereka berkata, kata-katanya siapa? Kata-katanya ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang berkata, jadilah kalian Yahudi dan Nasrani, kalian akan dapat petunjuk. Ini kata-kata mereka yang Allah kutip. Dan ini ternyata bisa dijadikan jimat. Yang satunya yang waqalu la yadkhulul, ayat 111. Surah Al-Baqarah 111. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka berkata, lain, tidak sekali-kali masuk surga illa kecuali dia adalah orang Yahudi dan Nasrani. Itu pun dijadikan jimat. Nauzubillahi min dzalika wa qina azabannar. Ini yang saya sempat ingat. Baik. Bapak pernah dengar ilmu pelet? Atau ilmu pelet? Saya pernah meruqyah seorang gadis kena pelet sampai gila. Ini terjadi di distrik Cengkeh, Kelurahan Pentung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, sekitar 50 kilo dari IKN. Seorang perempuan kesurupan. Ya, kita selesaikan sebentar. Besoknya di RT yang sama, seseorang anak muda kesurupan yang sama. Nah, itu lengkapnya di situ. Kita selesaikan. Jadi feeling saya mengatakan kok ini jenisnya sama dengan yang kemarin ya. Bedanya itu cewek, ini laki-laki. Dah. Dia kita sita, ada di dompetnya itu. Tulisannya apa Pak? Tulisannya asyhadu an la ilaha illallah. Tulisannya itu. Jimat yang dia tidak pernah buka karena dilarang sama guru yang memberikan jimat itu. Kamu jangan buka ya, dilarang buka. Jadi tidak tahu isinya. Dia tahu setelah saya yang buka. Ini loh jimatmu itu isinya. Kalimat syahadat yang pertama. Tapi perasaan saya ini harusnya dua kalimat. Kenapa cuma satu? Cuma asyhadu an la ilaha illallah. Kok dia tidak sambung wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Sebenarnya dua dibikinkan, tapi dipisah oleh pembuat jimat. Satu dikasih dia, satu yang mana? Satu harus kamu taruh simpan di rumahnya cewek yang mau kamu pelet itu, yang mau disihir. Nah, ini ya cara bikin ilmu pelet. Karena saya tanya, Mas, kamu dikasih dua ya sama gurumu, sama dukunmu. Kok Pak Ustadz tahu ya? Ini kan dua kalimat syahadat, nggak mungkin cuma satu. Ternyata tebakan saya berbeda, saya nebak aja Bapak. Harusnya dua. Mana satunya? Saya tanya, saya interogasi. Mana satunya? Pun enggak ngaku. Saya takuti Pak, kalau
kamu tidak mau kasih tahu saya mana satunya, kalimat keduanya. Berarti apa kalimat keduanya? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita desak, baru dia ngaku. Anu Pak Ustadz, saya taruh di sana. Di sana mana? Di rumahnya si Anu. Wah, yang kemarin yang saya tangan itu, Pak. Kamu taruhnya di mana? Itu kebetulan rumahnya itu kolong, rumah tongkat ya. Ditaruh di bawah kamarnya Buhul itu. Udah, saya kembali ke rumah kemarin. Minta izin. Izin Pak, mau inspeksi. Mau survei. Saya asli Pak, masuk di bawah kolongnya itu. Mencari benda itu. Dan dapat. Setelah kita buka, benar kalimatnya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kertasnya sama, tintanya sama. Cuma dipotong saja. Setelah kita pasangkan, ya ini tidak pakai digital forensik, ketahuan. Setelah kita cocokkan, kertasnya sama, warna dan tinta sama, tulisan yang bikin juga kayaknya sama. Itu tidak pentingnya di situ Bapak ya. Yang penting adalah ternyata itu dua kalimat syahadat bisa dijadikan jimat untuk melet orang. Silakan dilakukan. Nauzubillahi min dzalik wa qina azabannar. Ini faedah yang kuat-kuat ya. Jadi kalau ritualnya itu hanya pakai ayam hitam, ayam putih, kambing hitam, kambing putih, sapi hitam, sapi putih, itu masih kelasnya kelas 3. Tapi kalau sudah pakai ayat-ayat Al-Quran, ternyata cuma begitu saja. Baik, sebenarnya ada beberapa banyak kasus. Tadi itu Bapak, saya pernah cerita janda di sini kan. Ada gerombolan tuh di Kalimantan, pekerjaannya apa? Merampok elektrik alat berat yang lagi mangkrak di lokasi. Bayangkan dirampok Pak. Apa yang diambil? Pompa olinya kah, elektriknya kah? Itu katanya mahal ya. Itu wakarnya polisinya dibangunkan. Di dor itu enggak apa-apa. Bayangkan tuh. Tapi tangkap kan. Dibakbuk enggak mempan. Nah, ini pasti pakai jimat. Buka bajunya. Semua buka, celana buka, enggak kelihatan. Perasaan saya pasti pakai. Tinggal pakai segitiga Pak, celana dalam. Bilang. Sudah, diintip. Benar-benar ada. Dijadikan cincin di alatnya itu. Itu jimatnya itu. Nauzubillah. Dia juga tidak pernah buka pasti. Sama yang ngasih jimat itu dia tidak pernah buka. Setelah dia ampun-ampun, kekebalannya sudah hilang, ya. Ya sudah pingsan lah, ampun lah sudah. Kita buka. Lagi-lagi. Itu apa Pak? Ayat kursi isinya. Nauzubillahi min dzalik wa qina adzab. Ayat kursi ditulis di kertas putih, dibungkus kain hitam, dijadikan cincin, dipasang di alatnya. Jadi setan menyuruh dia melakukan penistaan terhadap ayatul kursi. Ayat surah Al-Baqarah ayat 255 yang ketika dia turun, malaikat Jibril itu tidak mampu memanggulnya sendiri. Meminta bantuan untuk diarak oleh malaikat pengkanzul ars itu dalam salah satu aliran jalur riwayat yang pernah saya baca. Turunnya ayat kursi seperti itu dahsyatnya. Ya. Dan lagi menyembah bintang kan. Baik, Bapak kan sering proyek ya. Saya kan kita biasa kalau di lokasi di daerah itu khutbah di daerah tambang di base camp Pak. Sholat masjid yang dipindah-pindah oleh perusahaan. Yang kali itu besarnya 3 hari aja ditimbun pindah-pindah. Jadi ada, saya tidak usah sebut perusahaannya, itu terkenal sekali. Dia make dukun penghalau hujan. Ya, mirip waktu kasus apa ya itu ya. Yang mau balapan tuh pakai dukun
penetrasi hujan katanya. Ada juga itu. Ampun Pak, kita lewat kan. Nah, dia ini metodenya adalah mengganggukan jin penyembah bintang, dia menyembah bintang, awan gitu. Mempersekutukan Allah intinya. Dengan awan, dengan itu. Makanya tempo-tempo memang bisa terjadi. Meskipun berat bagi dia. Saya itu pas lewat mau isi pengajian seperti ini, perasaan saya lah, kok ada aneh-aneh di sini nih. Ternyata ada pawang hujan pakai jin. Ya sudah, dia ritual, saya ritual juga. Akhirnya kan minta maaf dia akhirnya. Minta ampun gitu. Nah, semuanya metode gini. Baik, satu lagi Pak, saya mau cerita aja nih ya. Kita cocokkan dengan kitabnya Syekh ini. Yang bilang orang Jawa tuyul. Saya punya 2 kasus di lapangan. Tadinya saya itu tidak percaya ada tuyul. Nggak ada di ilmu saya tentang tuyul bahasa Jawa ya. Ternyata ada, tapi bukan tuyul, jin juga. Bahasa Jawanya apa? Pesugihan. Dia memang pelihara. Nah, ini ta'budu ghairallaha, metodenya adalah menyembah selain daripada Allah. Ada 2 kasus. Kasus yang satunya sih terlalu riskan saya sebutkan. Ada begini. Jadi jin menyuruh dia melakukan seluruh ajaran Nabi Muhammad. Makanya kita hati-hati dengan dukun berkedok kiai. Mudah-mudahan di sini tidak ada ya, tapi ada itu. Dukun pacaannya kiai. Kalau kita ke rumahnya itu Islami banget, penuh kaligrafi, gambar Mekah Madinah gede-gede. Setan menyuruh dia ini melaksanakan seluruh ajaran Nabi Muhammad. Untuk siapa? Bukan untuk Allah, tapi untuk setan. Dia sholat 5 waktu di hadapan tuannya itu. Beda niatnya saja. Pacaannya, penampilannya itu susunan gamisnya tiga lapis Pak. Sorban atas bawah. Ternyata dukun sakti mandra guna. Kalau datang itu ya komat kambitnya Al-Fatihah aja, Al-Fatihah 3 kul. Normal aja kedengarannya. Bedanya itu niatnya. Semua ibadahnya itu untuk jinnya, untuk setannya, bukan untuk Allah. Maka dia bisa dibantu oleh ribuan setan. Nauzubillah. Jadi hati-hati. Bagaimana membedakannya Pak, dukun berkedok kiai? Memang kesian kiai benerannya ini. Cara membedakannya, salah satu metodenya adalah lihat dia sholat jamaah ke masjid atau tidak. Karena salah satu syaratnya dia tidak bisa ke masjid. Ya. Nah, kalau sholat 5 waktu mungkin bolehlah tidak ke masjid ya. Secara fikih sah saja sholat di rumah itu. Yang tidak sah sholat Jumatnya di mana? Dia ngomong gimana? Oh, saya sholat Jumatnya setiap Jumat saya ke Mekah. Naik apa Mbah? Ya pakai batin. Bayangkan tuh. Itu ciri-ciri sudah. Sholat Jumat di Mekah dan di Madinah, tapi orangnya ada di rumah. Bagaimana caranya? Nah, itu dukun berkedok kiai sakti mandra guna. Nauzubillahi min dzalik wa qina azabannar. Ya sekarang mungkin mudah-mudahan tidak ada ya orang ini. Nah, itu antara lain kasus-kasus di lapangan. Intinya semua itu adalah penistaan, penghinaan kepada Allah, kepada Al-Quran, mempersekutukan Allah. Itu yang dilakukan oleh para pembuat jimat, dukun-dukun itu, sehingga dibantu oleh jin dan setan. Makanya kita sudah ukur, oh kekuatannya cuma itu saja. Ya, kekuatannya cuma seperti itu saja. Ya, makanya dia tidak akan sanggup melawan zikir yang
benar sebagaimana mestinya. Ya. Edukasi kali ini untuk kita kalau di lapangan ketemu, jangan percaya dengan jimat-jimat. Semuanya adalah ritual penistaan. Baik, dulu itu banyak buku di pasar dijual, sekarang sudah tidak ada kali ya. Buku metodenya tankis, menulis ayat Al-Quran tapi dipisah-pisah, karena setelah kita tangkap jimat kita bisa tahu, oh kalau lengkap, jadi jin menyuruh dia kalau gitu dimodifikasi, artinya dibalik-balik, bahkan hurufnya dipisah-pisah, tunggal-tunggal pertunggal, makanya dia jadi jimat kalau dirampas loh, gak bisa dibaca karena terpisah-pisah, tapi tetap kita bisa rangkai. Ketika kita rangkai satu-satu, ada tulisannya la ilaha illallah. Tapi pembuat jimat itu menulisnya pisah-pisah supaya itu ternyata bisa jadi jimat juga. Bahasa di masyarakat apa dia disebut rajahan, raja. Jadi itu tidak ada. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman Islam kita. Ya, jadi kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, jangan diikuti. Intinya adalah semuanya penistaan dan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.